Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Syahputra dengan NIM 21050122120021 dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi membuat G-code pada SolidWorks Camp pada praktikum CNC. Nah, sebelumnya eh, kita telah membuat part yang akan dibuat G-code-nya, di mana part yang dibuat adalah part 2A, karena pada simulasi ini kita akan melakukan simulasi G-code untuk mesin TU2A atau Thread to Axis atau proses bubut atau proses tuning. Nah, jadi setelah kita mengupload uh, file atau part yang telah dibuat ke SolidWorks-nya, kita langsung ke tab SolidWorks Camp. Kemudian di SolidWorks Camp ini di toolbar ya akan berubah dari tab yang lain. Yang pertama, lalu kita pencet Define Machine atau klik tab Define Machine. Nah, di Define Machine ini terdapat semacam konfigurasi yang harus kita sesuaikan dengan part yang akan kita buat. Karena pada praktikum ini kita akan melakukan proses turning atau bubut, maka kita ubah uh, available machine-nya ke turn machine, turn shingle, turret, metric. Lalu kita pencet select untuk meng-save pilihan yang telah kita ubah. Nah, selanjutnya di active machine ini kita ubah machine duty-nya ke light duty karena pada mesin CNC yang ada di teknik mesin Undip ini merupakan mesin latihan atau mesin training unit yang tingkat atau tipe pekerjaannya itu ringan. Sebelum kita berganti ke menu yang lain, kita klik OK dulu untuk men-save perubahan yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita kembali ke konfigurasi tadi dengan mengklik kanan Machine, Turn Single Turret, dan Edit Definition. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah ubah di menu Machine ini, kita lanjut ke menu yang berikutnya yaitu Tool Crib. Nah, di Tool Crib ini tuh ada beberapa pilihan pahat yang kita gunakan pada praktikum nanti atau yang akan kita lakukan nanti. Nah, di teknik mesin unip sendiri ini pahat yang adanya itu atau yang digunakannya itu hanya satu, yaitu pahat yang nomor 4 ini, churn tool dengan ID-nya 15. Maka dari itu, tipe pahat yang lainnya akan kita hapus. Enam dan 9 juga kita hapus. Oke. Selanjutnya, ketika kita telah mengevaluasi atau menghapus beberapa tool grip yang tidak digunakan, oh ya, dan pastikan available tool gripnya yang kita gunakan itu adalah tool grip 2 rare dengan metric. Setelah bagian tool grip ini selesai, kita pindah ke post prosesor. Nah, pada post prosesor ini adalah software yang akan digunakan atau software yang digunakan di monitor pada mesin CNC yang nanti akan kita gunakan. Di mesin CNC yang ada di lab CNC Teknik Mesin Undip sendiri ini menggunakan software Mach 3, tetapi karena di SolidWorks ini itu tidak ada pilihan Mach 3-nya, maka kita cari yang memiliki kemiripan yang sama, yaitu T2 Axis Tutorial. Karena di sini sudah terpilih T2 Axis Tutorial, maka kita pindah ke menu yang berikutnya. Pada menu posting dan setup, kita men-setting default pilihan defaultnya saja. Langsung ke bagian chuck atau fixture. Nah, di bagian chuck atau fixture ini, di main spindle information, kita edit name atau chuck-nya. Dimana jadi chuck atau fixture ini tuh membahas tentang chuck dari part yang akan kita buat, chuck atau pegangan si partnya itu. Edit. Nah, apa yang diubah?
yang akan diubah adalah cak parameter dan juga jauh parameternya. Cak parameternya kita ubah ke ukuran 110 mm. Selanjutnya, ID dari cak parameternya kita ubah ke 40 mm. Dan thickness-nya kita ubah ke 55 mm. Nah, setelah sudah kita ubah cak parameternya, selanjutnya kita ubah jauh parameternya, di mana kita tambah number of step-nya menjadi 3, dan width-nya atau lebarnya menjadi 5. Setelah sudah, maka kita checklist saja atau centang, dan klik OK. Nah, setelah itu kita setelah tadi kita sudah men-setting atau mengedit definition dari machine turn-nya di bagian machine seperti machine, tool creep, post processor, dan juga chuck fix atau chuck or fixture-nya, maka kita lanjut ke bagian stock manager atau membahas tentang material yang digunakan pada part ini. Kita klik kanan stock manager lalu edit definition. Nah, material yang digunakan untuk part ini adalah material bertipe aluminium material aluminium alloy dengan tipe 6061 T6. Karena ini sudah sesuai dan ini ukurannya juga sudah sesuai, maka kita langsung centang saja. Nah, setelah kita melakukan edit atau menyesuaikan konfigurasinya, kita menyesuaikan koordinasi sistemnya di bagian main spindle-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat, seharusnya koordinat yang sebenarnya adalah Z-nya itu harus ke depan dan X-nya itu harus ke kiri di bagian Y yang sekarang. Maka dari kita harus menukar posisi X dan juga Y-nya dengan cara ke view orientation, kemudian klik bagian more option, klik bagian axis flyout, dan apply Z up view. Kita yes. Nah, karena ini sudah berubah Z-nya ke depan, namun X-nya masih ke kanan, kita tukar posisi X-nya ke X-nya ini di kiri, kita tukar ke posisi kanan dengan mencet X-axis ini. Nah, sistem main spindle coordinate sistemnya di mana Z ke depan ya ke kanan, namun kita mengabaikan Y-aksisnya karena kita melakukan proses turning, di mana proses turning ini hanya menggunakan 2 aksis saja, yaitu X dan Z. Kita klik centang. Oke. Lalu setelah kita selesai melakukan proses ini, jadi sebenarnya ada 3 proses utama di fitur SolidWorks Cam ini yang kita gunakan, yaitu SolidWorks Cam Feature Tree, SolidWorks Cam Operation Tree, dan SolidWorks Cam Tools Tree. Nah, setelah SolidWorks Cam Feature Tree ini kita selesai, kita klik atau lanjut ke SolidWorks Cam Operation Tree. Sebenarnya sebelum kita ke SolidWorks Cam Operation Tree, kita klik fitur Extract Machinable Features, di mana dia akan mengkonfigurasikan kerja yang akan dilakukan pada part ini. Seperti ini, jadi dia akan memunculkan Fetch Feature 1, Add Feature 1, and Cut Off Feature 1. Nah, kita menghapus Cut Off Feature 1 karena Feature 1 ini merupakan salah satu aspek atau salah satu hal dengan motong sini ya, dilepas dari caknya. Namun karena kita melakukannya manual, maka kita hapus cut off feature 1-nya. Setelah menghapusnya, maka kita lanjut ke bagian selanjutnya, menu selanjutnya itu Generate Operation Plan. Nah, Generate Operation Plan ini mengotomatiskan kita memindah dari SolidWorks Cam Feature Tree ke SolidWorks Cam Operation Tree.
Ini ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan, phase rock 1, phase finish 1, turn rock 1, turn finish 1. Lalu setelah itu, kita lanjut ke generate toolpath. Nah, generate toolpath ini mengevaluasi kerja yang dilakukan pada part yang dibuat, di mana yang akan dilakukan nanti hanya turn rock 1 dan turn finish 1. Setelah jadi phase rock 1 dan phase finish 1-nya ini tidak akan dilakukan. Setelah mengevaluasi ini, kita ke SolidWorks CAM Tools Tree. Nah, SolidWorks CAM Tool Tree ini memberikan informasi mengenai tool atau pahat yang digunakan pada proses turning yang akan kita lakukan. Setelah tiga bar ini yang kita telah gunakan, SolidWorks CAM Feature Tree, SolidWorks CAM Operation Tree, dan SolidWorks CAM Tools Tree, kita lanjut ke Simulate Toolpath untuk mensimulasikan yang digunakan, gerakan yang terjadi atau gerakan yang diperlukan untuk membuat part ini. Simulate Toolpath. Nah, ini simulasinya seperti ini. Nah, kita akan lihat bagaimana proses simulasi atau proses si pahat atau toolsnya itu melakukan gaya pemakanan atau gaya pemotongan pada benda kerjanya. Ini kita atur speednya ke yang paling rendah saja, lalu kita play. Nah, seperti dilihat, benda kerjanya ini melakukan toolsnya ini melakukan gaya pemakanan pada benda kerjanya. Nah, ini sudah selesai. Lalu untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudahnya, kita ke display option di show difference. Nah, ini berubah partnya menjadi warna hijau. Artinya warna hijau dari part ini menandakan bahwa part sudah sesuai dengan diameter atau sudah sesuai dengan ukuran yang kita buat. Jadi kalau ada part yang masih warna biru, itu merupakan part sisaan di mana ada part yang belum terpotong oleh tools-nya. Kalau kita sudah mensimulasikannya, lalu kita centang saja. Selanjutnya, langkah yang penting, yaitu langkah utama dari video ini adalah mengkonvert gerakan atau konfigurasi alat tadi menjadi G-code. Kita pencet atau klik post process. Oke, kita save di sini dengan formatnya T2Axis tutorial. Kalau kita save. Nah, selanjutnya pada option kita pilih open G-code file in SolidWorks CAM file CAM-NC editor. Kita ini apply kan. Jika sudah kita klik centang, baik, jadi ini merupakan G-code yang telah dibuat untuk proses turning dua aksis dari part yang telah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syaputra dengan NIM 21050122120021 dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan atau tutorial bagaimana mengkonvert G-code dari simulasi SolidWorks CAM proses milling. Langsung saja saya akan share screen SolidWorks-nya. Jadi sebelum kita melakukan simulasinya, kita harus membuat partnya terlebih dahulu, di mana di sini saya sudah membuat partnya. Kemudian
langsung saja kita klik menu SolidWorks Cam, lalu Define Machine. Nah, pada bagian machine ini, di Available Machine atau Mill Machine-nya kita pilih Mill Metric, lalu kita select. Machine Duty-nya kita pilih Light Duty karena menyesuaikan dengan mesin CNC yang ada di lab CNC Teknik Mesin Undip, lalu kita OK untuk menyimpan perubahannya telah kita lakukan. Selanjutnya kita define machine kembali, lanjut ke bagian tool grip. Nah, di bagian tool grip ini kita menyesuaikan dengan pahat yang ada di teknik mesin undip. Jadi yang ada di teknik mesin undip atau di lab CNC teknik mesin undip ini pahat 6 mm dan 3 mm. Karena di sini itu tidak ada pahat 3 mm, maka kita add tool. Nah, tool tapi itu flat end, tool materialnya carbide, kita pilih 3 mm. Ini. Lalu kita klik OK, maka otomatis di sini akan muncul pahat 3 mm-nya. Nah, karena digunakan hanya pahat 6 mm dan 3 mm, pahat yang lainnya akan kita remove. Setelah kita blok, maka kita remove tool. Ini select dulu, sorry. Lalu karena di sini belum ditambah, kita tambah dulu. Kita remove tool-nya. Sisakan 6 mm dan 3 mm saja. Remove tool. Oke, jadi ini tinggal sisa ya pahat 6 mm dan 3 mm. Lalu lanjut ke post processor. Post processor ini kita menyesuaikan dengan software yang ada di lab CNC Teknik Mesin Undip. Karena software CNC-nya itu pakai Mach 3, maka kita pilih Mach 3, lalu select. Nah, selanjutnya untuk menu-menu yang lainnya, dari posting sampai tilt axis, kita setting di default, maka langsung OK saja. Jadi yang diubah atau diedit itu hanya machine sampai post prosesornya saja. Kita klik OK. Selanjutnya kita tentukan koordinat sistemnya. Nah, koordinat sistemnya ini kita letakkan di sini. Nah, ini sudah sesuai di mana Y-nya, sumbu Y-nya itu mengarah ke depan atau ke dalam, sumbu X-nya itu mengarah ke kanan, dan sumbu Z-nya itu mengarah ke atas. Langsung kita klik OK saja. Setelah itu kita klik menu Stock Manager untuk menentukan material apa yang akan kita gunakan pada part ini. Nah, jadi material yang digunakannya itu adalah aluminium alloy dengan tipe 6061 T6. Kemudian stock type-nya adalah bonding box. Setelah sudah sesuai, maka kita langsung OK saja. Setelah itu kita ke setup dan mill setup. Nah, di mill setup ini entity-nya kita pilih surface-nya, surface dari part yang akan kita buat. Klik, maka akan langsung berubah, ini phase 1, dan kita klik OK saja. Setelah itu, setelah setup ini dibuat, kita klik extract machinable feature untuk memperoleh semacam kerjaan atau apa saja proses yang dilakukan untuk membentuk profil di part ini. Kita klik extract machinable feature. Nah, ini muncul proses-proses atau profil apa saja yang akan dibentuk di part ini. Dari SolidWorks Cam Feature Tree ini kita pindah ke SolidWorks Cam Operation Tree untuk mengenerate operation plan-nya. Kita klik kanan mill part setup one-nya, lalu di 2,5 axis mill operation-nya kita pilih roh mill, klik roh mill-nya. Kita gunakan pahat yang 6 mili. Setelah itu kita ke feature, kita pilih semua mill part setup-nya, lalu kita klik OK atau centang. Nah, selanjutnya di bagian ini kita ke roughing. Pada bagian roughing ini allowance-nya kita ubah ke 0 mm. Setelah kita ubah, kita langsung klik OK saja. Nah, lalu kita akan melihat generator plate-nya atau proses yang dilakukan pahatnya. Nah, jadi ini proses yang dilakukan pahatnya. Setelah itu kita langsung simulasikan saja bagaimana pahatnya ini memakan
benda kerja ini. Kita simulate toolpath, kita setting di sini saja, lalu kita mainkan. Yang sudah dilakukan atau disimulasikan ini, kita show difference, di mana pada display option show difference ini masih ada bagian yang warna biru. Ini artinya itu ini belum termakan sempurna atau sesuai dengan yang geometri yang kita rencanakan atau kita inginkan. Kalau yang benda yang sudah warna hijau ini sudah sesuai. Jadi kita bakal menyesuaikan kembali di mill setup-nya. Kita klik OK saja. Nah, jadi karena tadi itu masih ada tidak sesuai, jadi dia makannya itu hanya sebagian, mungkin karena si pahatnya ini kegedean di sini, karena tadi itu 6 inch, jadi mungkin kita bakal ganti ke 6 mm, jadi kita mungkin bakal ganti ke 3 mm. Tapi sebelum itu kita bakal coba simulasiin dulu apakah ini itu udah sesuai atau belum drillnya ini. Kita pilih ke 3-axis mill operation, hole machining operation, kemudian ke drill, kita pilih pahat yang 3 mm, feature-nya kita pilih hole group 1, lalu kita oke saja langsung. Kita oke lagi. Sengaja kita generate toolpath-nya untuk melihat pahatnya ini gimana. Simulate toolpath-nya langsung kita mainkan. Cepetin saja mungkin. Nah, seperti yang dapat dilihat, jadi tadi itu masih sama yang ini karena mungkin pahatnya ini kebesaran, kita pakai 6 mm. Kemudian di sini, di drillnya ini, dia juga masih ada area warna biru atau yang artinya itu tidak sesuai dengan geometri yang kita inginkan. Jadi masih ada area yang belum termakan. Itu karena di diameter dari drill ini harusnya itu 4 mm, tapi kita menggunakan 3 mm. Nah, mungkin di sini saya bakal menyesuaikan dengan diameter si lubang ini. Kita akan mengganti pahatnya menjadi 4 mm. Kita klik OK dulu, lalu kita di configuration, millimetric, kita edit definition, di tool grip-nya kita tambah yang 4 mm. Ini kita klik OK, kita klik OK kembali, lalu kita kembali ke SolidWorks Cam Feature Tree. Kita, karena ini nggak sesuai, jadi mungkin kita buang dulu. Delete. Yes. Delete. Nah, karena tadi juga ini masih ada area yang belum termakan karena makanya pahatnya 6 mm. Jadi di sini saya akan menggunakan pahat yang 3 mm juga. Mill, pilih pahat yang 3 mm. Selanjutnya di feature-nya pilih semuanya. Kita klik OK. Allowance-nya kita turunin ke 0 mm. Kita klik OK kembali. Selanjutnya, hole machining operation drill. Kita pilih pahat 4 mm. Feature-nya kita pilih hole group 1. Kita langsung klik OK. Ini langsung klik OK juga. Kemudian kita generate toolpath. Oke. Langsung kita simulasiin. Mainkan. Nah, mungkin ini bakal lebih memakan waktu yang lebih lama daripada
seharusnya diameter, cuman dia akan memakan semuanya. Kalau kebesaran itu kan, jadi ada yang kayak semacam nggak muat gitu, jadi nggak bisa kemakan. Lalu ini udah selesai, kita show difference. Nah, ini partnya itu sudah warna hijau semua, artinya partnya ini sudah sesuai dengan geometri yang kita tentukan atau yang kita inginkan, tidak ada yang warna-warna selain hijau lagi. Kita langsung klik OK saja. Lalu kita setelah sudah disimulasiin dan sudah sesuai, kita langsung convert atau bikin G-code-nya aja, di mana kita langsung klik post process. Oke, kita taruh di sini aja. Next file, kita save. Yes. Save. Kita open G-code file ini di sini. Terus kita klik play. Setelah sudah, kita klik OK. Jadi ini merupakan G-code yang telah dibuat dari part yang sebelumnya telah dibuat. Ini merupakan G-code dari TU3A milling process. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.